فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا رفقي. Berhubungan dengan pengertian at-tajwid secara istilah terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu at-tajwid al-amali dan tajwid al-ilmi. Yang dimaksud dengan tajwid al-ilmi itu bagaimana? Anda kedudukan. Berarti secara mudahnya ilmu tentang kaidah-kaidah yang disusun oleh para ulama berhubungan dengan makhraj-makhraj huruf, sifat-sifatnya, hukum-hukum seputar nun, tanwin dan seterusnya, atau ilmu tajwid secara teoritis mudahnya. Kalau at-tajwid al-amali itu berhubungan dengan penerapan. Nah, bagaimana seorang mempraktekkan dalam membaca Al-Quran dengan memberikan masing-masing huruf itu haknya berupa sifat-sifat dan hukum-hukumnya ketika disusun dengan kata yang lain dalam suatu kalimat. Dari sisi peletakan ilmu ini, siapa yang diketahui meletakkan pertama kali, Ahmad? Apa? Makki bin Abi Thalib. Itu berhubungan dengan yang menulis secara nathar, tapi berhubungan dengan jenis tajwid yang mana? Tajwid yang sifatnya teoritis, at-tajwid al-ilmi. Yang dimaksud di sini yaitu tajwid al-ilmi. Yang pertama kali menulis secara nathar, yaitu berbentuk kitab, bukan berbentuk bait-bait syair, kitab prosa. Beliau adalah Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Dalam kitab beliau Ar-Ri'ayah, judul lengkapnya bagaimana? Aba Umar. Ar-Ri'ayah fi tajwidil qiraah wa tahqiqi lahdit tilawah. Ya, lahdit tilawah. Ini adalah kitab tajwid yang awal sekali dikarang. Bahkan beliau mengatakan, aku tidak tahu seorang pun yang mendahuluiku menulis ini. Makki bin Abi Thalib. Adapun berhubungan dengan karangan yang berbentuk syair, siapa yang pertama kali mengarang? Indaka Abu Zaid. Naam, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqani Al-Baghdadi. Tayyib. Ini sekali lagi akhwan berhubungan dengan tajwid al-ilmi. Adapun
amali, yang sifatnya penerapan, maka tentunya itu adalah melalui jalan apa? Jalan wahyu. Ya tidak. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi menerima dari Jibril tersebut ya murattalan mujawwadan, secara tartil dan apa? Sesuai dengan tajwid. Ini pembahasan kemarin. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima, fadluhu annahu min asyrafil ulum illam yakun asyrafuha li ta'alluqihi bi asyrafi kalamin wa huwa kalamullah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan ilmu ini, bahwasanya ilmu ini termasuk di antara seutama-utamanya ilmu. Jika tidak dikatakan bahwasanya itu ilmu yang paling utama, dikarenakan berhubungan dengan kalam yang paling utama. Kenapa? Karena ilmu ini membahas tentang kalamullah azza wa jalla. Unzila ala asyrafi basharin ursila wa huwa Muhammadun ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang diturunkan kepada seutama-utama makhluk yang diutus, yaitu Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu sesuai dengan apa yang dipelajari. Karena yang dipelajari kalamullah, dan kalamullah adalah khairul hadits, sebaik-baik perkataan. Sehingga ilmu tersebut juga masuk dalam kategori sebaik-baik ilmu, seutama-utama ilmu. Adapun buahnya apa kemarin? Buahnya alif, buahnya kita belajar ilmu tajwid, yaitu menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca kalamullah, membaca Al-Quran. Juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita membaca kalamnya dengan benar. Tayyib. As-sadis nisbatuhu minal ulum. Nisbah ilmu tajwid ini terhadap ilmu-ilmu yang lain. Apakah ada penisbatan kepada ilmu yang lain? Nisbahnya at-tabayun atau al-istiqlal. Maksudnya apa? Ilmu ini berdiri sendiri, ya kawan. Jadi suatu cabang ilmu tersendiri. Ini maksud dari tabayun atau al-istiqlal. Tapi berbeda misalnya seperti nahwu. Nahwu nisbahnya kepada ilmu apa? Indak ya Adin. Ilmu lughah Arabiyah. Nahwu, saraf, arud. Ilmu itu nisbahnya kepada ilmu lughah Arabiyah. Sedangkan ilmu tajwid ini nisbahnya tabayun atau al-istiqlal, yaitu dia berdiri sendiri dari ilmu-ilmu syariat yang lain. Wa huwa min ulumi syariah, dan itu termasuk di antara ilmu-ilmu syariat. Qala istimdadu waqad ustumidda min kaifiyati qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wattabi'ina wal a'immatil muqri'in ila an wasalana bit tawatur. Wasalana, bukan ila an wasalana bit tawatur. Yang ketujuh, maksud dari istimdad ikhwanifillah, yaitu mulai dari sumber dan berkembangnya ilmu ini. Nah, ilmu ini ya diambil dan berkembang dari tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membacanya. Kemudian diambil oleh para sahabat dan para tabi'in serta para imam-imam muqri'.
sampai bisa wasalana bitawatur. Nah, sampai kepada kita secara mutawatir dengan sanad yang tidak akan mungkin seorang mampu untuk mengatakan itu adalah bohong atau itu ada dusta. Qala Ibnul Jazari rahimahullahu taala fil muqaddimah fi ma ala qari'il Qur'ani an ya'lamah al-ma'rufah bil Jazariyah li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, jadi sumber kemudian mulai berkembangnya ya asalnya adalah dari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca. Kemudian diambil oleh para sahabat, diambil para tabi'in. Jadi dikatakan Ibnu Jazari di sini secara ringkas dikarenakan Al-Qur'an itu dengan tajwid Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an dalam keadaan mujawwadan. Dan demikianlah Al-Qur'an tersebut dalam keadaan bertajwid juga sampai kepada kita. Diriwayatkan secara mutawatir. Ghayatuhu, tujuannya, puncak yang akan dicita-citakan oleh seorang yang mempelajari ilmu ini apa? Yaitu adz-dzafaru bima a'addahu Allah li ahli al-Qur'anil mukhlishina lillah. Tujuannya yaitu untuk bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang mengisyaratkan untuk menambahkan di sini dikasih ta'liq zadal muallif al-'amilina bih. Al-Ghafar bima a'addahu Allah li ahli al-Qur'an al-mukhlisina lillah al-'amilina bih. Untuk bisa mendapatkan apa yang Allah persiapkan kepada ahlul Qur'an yang ikhlas karena Allah dan beramal dengan Al-Qur'an itu. Untuk mengeluarkan orang-orang Khawarij, dan yang semisalnya yang mereka mempelajari Al-Qur'an tapi bukan ahlul Quran, membaca Al-Quran banyak tapi bukan ahlul Quran. Kenapa? Karena tidak beramal dengannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sifati qiraah mereka la yujawizu taraqiyahum, tidak mencapai tenggorokan mereka. At-tabi'ina li Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang mewujudkan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut minal jazail awfa wan na'imil muqim fi jannatin na'im inda malikin muqtadir, berupa balasan yang sempurna dan kenikmatan yang abadi di surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi zat yang menguasai semua jagat raya ini, yang maha mampu atas segala sesuatu. Berarti secara ringkas, ghayah seorang mempelajari ilmu tajwid adalah untuk bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada ahli Al-Qur'an yang juga memenuhi kriteria mutaba'ah yang berupa balasan yang sempurna, kenikmatan yang abadi di surganya. Itu tujuan kita, bukan untuk berbangga-bangga dengan sanad, bukan pula untuk dijadikan sebagai ajang perlombaan untuk mencari derajat di dunia dan seterusnya. Tapi yang diharapkan adalah untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan. At-tasi' hukmuhu. Qala fa amma ta'allumu makharijil hurufi
fal iltizamu bima biha wajibun wal ikhlalu biha haramun mutlaqan kataghyiri ha alhamdu bil ha hakada alhamdu. Alhamdu pakai ha, kemudian dia membaca alhamdu, atau biharfin akhar, atau dengan huruf yang lain. Nah, kadar ini ikhwan mempelajari makhraj huruf dan konsisten terhadap makhraj itu ketika dia mengeluarkannya, hukumnya apa? Wajib. Setiap yang mau membaca Al-Quran, dia wajib mempelajari itu untuk bisa mengeluarkan huruf dengan benar. Dan ikhlal biha, cacat dalam mengeluarkan huruf itu hukumnya haram. Kesalahan dalam mengeluarkan huruf haram secara mutlak. Seperti apa? Mengubah huruf ha ketika dia membaca, karena dia membacanya tulisan Latin, kawan. Ingin membaca Al-Quran tulisan Latin, alif L kok lam, alif apa? A L H kok H ya kan? H A alhamdu jadinya. Makanya tidak boleh ikhwan menulis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan tulisan Latin pada sebagian cetakan dengan alasan untuk membantu. Ini salah. Ini akan mengeluarkan orang-orang yang tidak mau belajar belajar Al-Quran secara talqin kepada guru karena gengsi mungkin, karena dia sudah tua. Akhirnya ketika membaca dibaca tulisan Latinnya. Padahal tulisan Latin tidak ada sifat-sifatnya. Walaupun pada sebagian cetakan sudah memberikan perbedaan, ada garis atas, garis bawah, ada macam-macam caranya, tapi tetap tidak bisa mewujudkan bagaimana mengeluarkan dari makhraj secara benar. Keluarnya alhamdu. Maknanya apa alhamdu? Kalau alhamdu maknanya al-maut, bermakna al-maut. Berarti apa? Maknanya parah, ya tidak? Maknanya parah. Harusnya alhamdulillah. Ya, segala puji yang mutlak itu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia baca alhamdu pakai ha. Nah, kadar untuk bisa membaca seperti ini, bisa mengeluarkan huruf dengan benar, ini hukumnya wajib. Qala wa ta'allumu sifat ala qismain. Dan mempelajari sifat-sifat tersebut terbagi menjadi dua macam. Sifatin idza ghayyirat kharaja al-harfu an makhrajihi as-sahih fal iltizamu biha wajib. Mempelajari sifat-sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat-sifat yang apabila diubah huruf tersebut akan keluar dari makhrajnya yang sahih. Maka konsekuen di atas sifat ini hukumnya wajib. Wa adamul idyani biha la yajuz. Dan tidak mendatangkan sifat tersebut dalam mengucapkan huruf tidak boleh. Nahwu contohnya tafkhimu sin atau nahwiha. Dia mentafkhim sin pada asa. Asa dia tafkhim. Padahal di situ tidak ada tafkhim, ya tidak. Akhirnya keluar jadinya apa? Jadinya apa kalau sin ditafkhim? Jadinya apa bacain? Jadi sad, asa. Ya. Jadinya harusnya asa adalah apa? Harapan, akhirnya apa? Bermakna maksiat. Atau yang semisalnya. Terkadang hurufnya, makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Dengan perbedaan sifat inilah huruf itu dibedakan.
Yang kedua, wasifatin laha ta'alluqun bi jamalil qiraah. Wa hadhihi ala hasabil qari'. Dan sifat-sifat yang memiliki hubungan dengan indahnya dalam membaca, indahnya qiraah. Baik. Nah, yang seperti ini sesuai dengan keadaan qari itu masing-masing. Baik. Berarti harus dibedakan. Sifat-sifat yang kalau sampai tidak diberikan itu akan mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang wajib untuk dikeluarkan, maka tidak boleh kalau seorang tidak mempelajarinya. Tapi kalau sifat yang hubungannya dengan jamalul qiraah, indahnya bacaan, kesempurnaan bacaan, maka ini berbeda-beda antara qari yang satu dan yang lainnya. Maka beliau rinci, fa in kana ala sabili talaqi wal musyafahah, apabila qari ini ala sabili talaqi wal musyafahah, dia mengambil Al-Quran dalam bentuk talaqi, betul-betul mengambil dari guru, musyafahah dari mulut ke mulut, sampai betul-betul pas sesuai dengan apa yang dikatakan gurunya, maka jawabnya fatul tazam. Di sini beliau mengubah, ya kawan, dari kalimat fal iltizam biha wajibun wal ikhlal biha haramun, ini dikurung. Mulai dari fal iltizam biha wajibun wal ikhlal biha haramun dikurung. Kemudian diubah, ditulis yughayyar bi fatul tazam. Li'annahu li'alla fatul tazam li'alla yanqula an syaikhihi ma lam yaqulhu. Ini alasannya. Ini lebih aslam daripada seorang mengatakan ikhlal biha haram. Jadi kalau ala sabili talaqi wal musyafaha fatul tazam. Jadi sifat itu harus betul-betul ditetapi, konsekuen, membawakan membawakan sifat-sifat tadi, mengeluarkan sifat-sifatnya. Alasannya kenapa? Li'alla yang kula an syaikhihi ma lam yaqulhu, agar dia tidak menukilkan dari syekhnya apa yang dia tidak katakan. Misalnya syekhnya mengucapkan asa dengan sifat-sifat sempurna, dia enggak mengeluarkannya. Ketika menyampaikan kepada murid setelahnya akan terjadi perubahan, ya tidak? Meriwayatkan dari syekh apa yang dia tidak ucapkan. Nah, ini akhirnya jatuh dalam apa? Dalam haraj. Tayyib, dalam keburukan periwayatan. Wa in kana fi ghairi babit talaqi wal musyafahati seterusnya, wa in kana fi ghairi babit talaqi wal musyafahati fa in waqa'a min syakhsin mutqinin li ahkamit tajwid fal ikhlal fiha ma'ib fi haqqihi. Nah, ini yang akhir, wa in kana min syakhsin mutqinin, cuman ditambah tadi. Baik. Jadi diulangi, ada pembetulan di sini, makanya sedikit membingungkan. Hanya untuk memperbagus saja, ada beberapa yang perlu diperbagus. Qala fa in kana ala sabilit talaqi wal musyafahati fatul tazam li'alla yanqula an syekhihi ma lam yaqulhu.
li'anna al-ikhlala biha kadhibun fi riwayah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal haditsu ma'lumun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar muttafaqun alaihi. Kemudian wa in kana fi ghairi babit talaqi wal musyafahah, baru apa? Wa in kana ya fa in kana min syakhsin mutqinin li ahkamit tajwid fal ikhlalu biha ma'ibun fi haqqih. Wa in kana min ghairihi kal 'ammi fala syai'a 'alaihi wallahu a'lam. Maksud sampai sini. Jadi dibuang ini ya, kawan. Fal iltizam biha wajib wal ikhlal biha haram, ini dikurung, dibuang, kemudian disisipkan tadi kalimat fatul tazam li'alla yang kula ani syekhihi ma lam yakulhu, agar dia tidak menukilkan dari syekhnya apa yang tidak dia katakan. Kenapa? Ya dikarenakan itu bentuk kedustaan dalam riwayat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru wa in kana fi ghairi babit talaqi. Langsung sampai di sini wa in kana min, jadi ditandai tadi. Kemudian apabila pada selain bab talaqi dan musyafahah, apabila itu dari seorang yang mutqin terhadap hukum-hukum tajwid, maka seorang cacat dalam mendatangkan sifat-sifat itu aib pada haknya. Ya, seorang yang aib kalau dia apa? Dia seorang yang mungkin kalau sampai kemudian mengeluarkan huruf-hurufnya sembarangan. Tapi apabila dari selainnya seperti ami, maka tidak ada masalah. Karena ami beda dengan seorang apa? Alim mutqin. Berarti kesimpulannya, nah intinya ini dipahami agar tidak bingung. Berhubungan dengan hukum mempelajari tajwid, kalau itu berhubungan dengan mempelajari makhraj huruf yang apabila dia tidak mengeluarkan dari tempatnya akan apa? Menjadikan huruf tersebut cacat dan tidak terbedakan dari yang lain, maka hukumnya apa? Hukumnya apa mempelajari yang seperti ini, Abah Muhammad? Hukumnya wajib. Nah, berhubungan dengan makhrajnya. Adapun berhubungan dengan sifat-sifat huruf, maka apa? Terbagi jadi dua. Apabila sifat itu diubah, sehingga huruf itu keluar dari apa? Dari makhraj yang benar, nah, yaitu berarti apa? Melenceng dari makhraj yang benar, maka untuk mempelajari perkara itu hukumnya apa? Hudzaifah? Wajib juga. Seperti tadi asa, kalau ditafkhim jadinya asa. Ini sifat. Ya, tafkhim sifat. Kalau salah maka menjadikan huruf itu berubah dan keluar dari apa? Dari makhraj yang benar, atau lebih bagusnya melenceng dari makhraj yang benar, maka ini hukum mempelajarinya wajib. Tapi kalau sifat itu berhubungan dengan jamalul qiraah, dengan bagusnya qiraah, maka apa? Terbagi jadi dua, paham? Terbagi jadi dua. Kalau dalam bentuk talaqi dan musyafahah, perhatikan siapa itu? Faisal. Kalau dalam bentuk talaqi dan musyafahah, maka apa? Jika dia sedang mengambil dari syekhnya, maka ini wajib untuk apa? Tetapi ilmu tentang mengeluarkan huruf-huruf tadi. Kenapa? Agar tidak menukilkan dari syekhnya yang tidak dinukilkan, sehingga terjatuh dalam kedustaan dalam periwayatan. Tapi kalau bukan selain talaqi dan musyafahah, maka kalau dari seorang mutqin maka ini aib, tapi tidak sampai dosa, ya Pak. Paham? Karena berhubungan dengan jamalul qiraah saja. Paham? Enggak sampai dosa. Nah, ini aib baginya,
Tapi kalau dari seorang yang ami ini diberi udzur. Paham sampai di sini? Nah. Dan di sini ada tanda di kitab saya, berarti tadi fatul tazam itu yang dikurung ikhwan, semuanya dari fal iltizam biha wajibun sampai sini. Muttafaqun alaih di sini ini dikurung. Jadi diganti dengan kalimat ringkas tadi. Fatul tazam li'alla yang kula an syaikhihi ma lam yakulhu. Ini alasannya. Fatul tazam. Jadi harus konsekuen dengan sifat tersebut. Kalau ada stabilo, bagus di stabilo, mungkin terlihat jelas. Qala Ibnu Jazari rahimahullahu taala fil Jazariyah wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Mengambil tajwid itu perkara yang wajib dan lazim, harus. Siapa saja yang tidak membenarkan dalam membaca Al-Quran maka dia dosa. Jadi ini kadar wajibnya sehingga dia bisa membaca Al-Quran dan mengeluarkan huruf-hurufnya dengan benar. Seperti contoh tadi, jangan sampai alhamdu dia baca alhamdu, maknanya fatal. Alhamdu maknanya apa tadi, Nabil? Alhamdu maut, kematian. Nah, li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dikarenakan dengan tajwid ini Allah turunkan, dan demikianlah Al-Quran tersebut sampai kepada kita dengan apa? Mujawwadan. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Demikian pula tajwid itu adalah hilyatut tilawah, hiasan dalam membaca, wazinatul ada, dan hiasan pula dalam ada, yaitu dalam menyampaikan kepada orang lain, wal qiraah, semuanya hampir sama, tilawah, qiraah, ada. Wa huwa i'taul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Itu memberikan huruf hak-haknya dan sifat-sifat yang pantas untuk diberikan kepadanya, dan mengembalikan masing-masing kepada asalnya, dan lafaz pada yang semisal dengannya. Jangan sampai sesuatu yang sama dibedakan, dan sebaliknya yang berbeda disamakan. Misalnya hamzah dengan ain. Tayyib. Ini kalau bertemu harus betul-betul dibedakan. Mukammilan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkihi. Ini telah kita lewati kemarin. Tanpa takalluf, berusaha untuk bisa mengeluarkan huruf-huruf tersebut ikhwani fillah, dengan apa? Lembut, tanpa takalluf, tanpa membebani diri, dalam artian seorang berat misalnya mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran berat, taib seakan-akan kaku lisannya. Tidak demikian. Seorang kalau sudah mempelajari tajwid meringan harusnya mulutnya, dan tidak antara dia dengan meninggalkan tajwid kecuali apa? Kecuali dengan riyadhah, olahraga mulut, mulutnya diolahragakan, mengeluarkan huruf-huruf dari makhrajnya dengan benar. Masailu sekarang. Masail dalam ilmu tajwid yang dibahas apa? Wahiya qawaiduhu wa qadayahul kulliyah allati yatawassalu biha ila ma'rifati ahkamil juz'iyyat wa min amthilatiha kullu mimin sakinah ya'ti ba'daha ba yajibu ikhfa'uha. Yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah kaidah dan kasus-kasus yang umum yang ditemukan dalam membaca Al-Quran.
allati yatawassalu biha ila ma'rifati ahkamil juz'iyat, yang dengannya dia bisa sampai pada pengetahuan hukum-hukum secara terperinci pada kasus-kasus yang dia dapati. Misalnya, setiap mim yang sukun datang setelahnya ba, maka ini namanya apa? Ikhfa. Ya, wajib untuk dibaca ikhfa. Dan yajib di sini ikhwan ay wajiban sinaiyan. Maksudnya wajib di sini wajib sinai. Bukan kemudian kalau tidak menikhfa dosa kamu. Bukan. Tapi wajib di sini wajiban sinaiyan. Secara kaidah dia wajib untuk mengikhfa. Salah kalau dia menidhar. Tapi tidak dikatakan kalau dia kemudian keliru membaca idhar dikatakan dosa, ya. Karena wajib yang dimaksud di sini bukan wajib yang dibahas ilmu usul. Wa yusamma dzalika ikhfa'an syafawiyya kama fi qoulihi ta'ala amantum bih. Ya, mim sukun bertemu dengan ba. Au ambihi jinnah, ambihi, ya, mim sukun bertemu dengan ba. Wajib apa? Ikhfa, dan ikhfa hukumnya ikhfa syafawi. Cuman wajibnya di sini dinamakan wajib sinai. Nah, ini 10 mabadi berhubungan dengan apa? Dengan ilmu tajwid. Dan ada ta'liq bagus di halaman yang ke-37. Qala Ibnu al-Jazari rahimahullahu taala wa la syakka anna al-ummata kama hum muta'abbiduna bi fahmi ma'anil Qur'an wa iqamati hududihi muta'abbiduna bi tashihi alfadhihi wa iqamati hurufihi 'ala as-sifatil mutalaqqah min a'immatil qira'ah. Ya, tidak syak bahwasanya umat sebagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan memahami makna-makna Al-Quran dan menegakkan batasan-batasan yang ada di dalam Al-Quran, mereka juga beribadah kepada Allah dengan apa? Membenarkan lafaz-lafaznya dan berusaha untuk menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana di atas sifat yang diambil daripada a'immah qiraah. Naam, al-muttasilah bil hadratin nabawiyah al-afsahiyah al-arabiyah, yang bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati la tajuzu mukhalafatuha, yang tidak boleh untuk diselisihi. Walal udulu anha ila ghairiha, dan tidak boleh berpaling dari hal tersebut kepada yang lain. Wan nasu fi dzalika baina muhsinin ma'jurin wa musii'in athimin. Naam, dan manusia pada perkara tersebut keadaannya antara seorang yang muhsin yang mendapatkan pahala dan musi yang berbuat buruk yang dosa. Au ma'dzur, atau dia mendapatkan uzur karena memang tidak ada yang mengajarinya. Maka faman qadira ala tashihi kalamillahi ta'ala bil lafdhis sahihil arabil fasih wa adala ila lafdhil fasidil ajami awin nabati al-qabih istighna'an bi nafsihi wa istibdadan bi ra'yihi wa hadsihi wa ittikalan ala ma alifa min hifdhihi wa istikbaran anir ruju'i ila alimin yuqifuhu ala sahihi lafdhi fa innahu muqassirun bila syakkin wa athimun bila raib wa ghashun bila miryah. Ini perincian Ibnu Jazari, ya. Nah, siapa saja yang mampu untuk membenarkan dalam membaca kalamullah dengan lafaz yang sahih, dengan lafaz Arabi yang fasih, kemudian dia malah berpaling kepada lafaz yang ajam, nah, mampu membaca alhamdu dari tulisan Arabnya, dia malah membaca dengan alhamdu dari tulisan Latin misalnya. Karena apa? Mencukupkan dengan dirinya. Juga karena apa? Karena bersandar kepada sesuatu yang telah dia hafal dan menyombongkan diri untuk kembali kepada alim yang bisa membenarkan bacaannya. Dia belum pernah belajar misalnya, kemudian sudahlah, aku cukup seperti ini saja. Nah, sejak kecil sudah belajar misalnya,
padahal belum pernah mempelajari secara secara betulan. Nah, dia muqassirun bila syak. Dia seorang yang muqassir, yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Wa athimun bila raib, dan dosa tanpa ada keraguan, dan ghasyun bila miryah, termasuk seorang yang terjatuh dalam ghash, yaitu berbuat curang. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Ini jelas. Kemudian waqad sami'tu syekhana wa walidana al-'allamah al-muhaddits an-nasih al-amin Yahya bin Ali al-Hajuri hafizahullah ta'ala wa ra'ah yaqulu fi ahadi durusihi ijabatan ala su'alin quddima lahu. Naam. Ini berhubungan dengan jawaban Syekhuna Yahya al-Hajuri hafizahullah ta'ala, berhubungan dengan soal yang disampaikan, ma hukmu tartilil qiraah, apa hukum mentartilkan qiraah, ma hukmu tartilil Quran, apa hukum mentartilkan Al-Quran. Beliau menjawab, qiraatul Quran kama unzila wa kama qara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum wajibatun saddan lidhari'ati tahrifil kalam, saddan lidhari'ati tahrimil kalim an mawadhi'ihi. Jadi membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan dan sebagaimana yang Rasulullah dan para sahabatnya membacanya, ini hukumnya wajib. Nah, yaitu mengeluarkan kadar kewajiban tersebut. Intinya apa? Seorang mampu mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan benar dan memberikan sifat yang wajib, yang seandainya sifat itu tidak diberikan akan berpindah kepada huruf lain. Ini kadar wajib. Untuk apa? Untuk menutup celah pengubah-ubahan kalimat-kalimat an mawadhihi, dari tempatnya, ya kawan. Sebagaimana tadi, kalau kemudian diteruskan kaum muslimin membaca Al-Quran dari tulisan Latin, ya kawan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, di sini ha, contohnya keliru. Naam. Rahmannya, ya tidak. Bismillahirrahmanirrahim menjadi Ar-Rahman dengan ha. Tayyib. Nah, yang seperti ini akan jatuh dalam tahrif. Wa liqaulihi ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila wa hakadha qara'a a'immatuna min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala an nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa an atlu al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ini semuanya dalil-dalil jelas perintah untuk mentartilkannya. Naam. Tayyib. Dengan ini kita selesai dari mabadi asyrah. Walhamdulillahirabbil alamin.